Jelas dengar suaranya dan slide-nya juga bagus, Pak. Ya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Uyung, LPPM dalam hal ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, dan tentu juga sama ya senada dengan Pak Zainal tadi, kita tidak menggurui, ya tentu juga banyak yang hadir juga pada hari ini juga kolega dan termasuk juga mahasiswa, dan mudah-mudahan apa yang kita bagi ini juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan tentu sebenarnya saya juga memberikan penghormatan kepada Prof. Dian ya, sebenarnya Prof. Dian Fentis yang mengundang saya. Memang pernah dulu kami memberikan aplikasi ini atau tools ini kepada mahasiswa PMDSU waktu itu, dan Prof. Dian juga waktu itu juga belajar sempat short course saya di Eropa kalau nggak salah waktu itu, dan meminta saya untuk bisa mengenalkan aplikasi ini di dalam kuantitatif maupun juga kualitatif ke depan. Dan tentu mudah-mudahan juga apa yang kita sampaikan ini juga merupakan perkembangan mengenai data science yang luar biasa saat ini di dunia seperti itu. Ya, perkenalkan saya Devriman Jafri, Bapak Ibu semua. Kebetulan kami di jurusan Kesehatan Masyarakat dan dulu di Departemen Epidemiologi dan Biostatistik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, dan memang juga banyak kolega juga hadir di sini. Dan tadi juga Pak Ujung sudah menyampaikan, saya juga menjadi Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu semua, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Zainal mengenai kualitatif dan juga kekuatannya. Dan saya juga menyampaikan pada hari ini bahwa RStudio ini juga merupakan sebuah tools ya, membantu kita di dalam memperkuat nanti baik metodologi juga hasil dari analisis penelitian yang kita lakukan. Nah, ada juga kekuatan saat sekarang ini adalah tidak hanya kemampuan di dalam kita menganalisis dan juga melakukan manajemen data dalam hal ini, tapi juga bagaimana memproduksi hasil riset itu, atau istilahnya data produk yang kita hasilkan, yang dibantu dari aplikasi-aplikasi yang open source atau yang tidak berbayar, yang gratis kita unduh. Dan ini menjadi kekuatan ilmuwan dunia untuk membangun aplikasi ini dengan berbagai perspektif keilmuan. Nah, ya saya akan menjelaskan nanti ada 4 poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya coba bagi. Yang pertama, karena memang ini juga beragam ya, ada S1 dan juga ada S2 dan S3 dan juga kolega. Saya juga memulai dulu yang sangat awam dulu, apa sebenarnya data manajemen dan juga konsep dari analisis data itu sendiri. Ya, takut kadang-kadang kita tidak paham apa sebenarnya bicara manajemen dan juga analisis. Dan yang kedua adalah nanti apa sih perbedaan, mungkin pernah mendengar juga Bapak Ibu, ada R software, ada namanya RStudio. Dan bagaimana kekuatannya dalam hal ini untuk membangun apakah studi kuantitatif dan juga kualitatif ke depan. Nah, yang ketiga adalah saya juga menjelaskan dan juga mendisplay nanti bagaimana manajemen data dan analisis data itu dengan kita menggunakan RStudio. Dan yang selanjutnya sebagai contoh nanti juga bagaimana data ini divisualisasikan dan diproduce untuk bisa menjadi sebuah data produk, dan itu menjadi hasil yang artinya kerjaan kita sekali, tapi kita bisa memberikan banyak hasil di dalam analisis yang kita lakukan dengan satu kali jalan dalam hal ini. Dan mudah-mudahan ada waktu nanti kita coba bisa mendemokan sedikit dalam hal ini. Ya, kita mulai data manajemen dan analisis konsep. Nah, banyak mahasiswa bingung dan juga kadang-kadang salah atau
misinformasi di dalam memaknai apa itu adalah manajemen data dan analisis data, dan termasuk juga interpretasi data itu sendiri. Nah, tentu bagaimanapun ini tidak bisa dicampur aduk kalau kita di dalam khusus di kuantitatif maupun juga di kualitatif, saya kira juga sama. Nah, tentu kunci di dalam manajemen data itu bagaimana data kita persiapkan itu benar-benar siap kita lakukan analisis supaya nanti data itu tidak berulang lagi, kita recall kembali gitu. Artinya memang dokumentasi yang bagus dan juga merencanakan, termasuk kata Pak Zainal tadi, kita harus mengcoding dengan baik, dan termasuk juga menyimpan dan membersihkan data itu benar-benar ready kita gunakan. Nah, kadang-kadang dari sini juga banyak permasalahan ketika nanti hasilnya sudah di-display, ternyata missing data masuk ke dalamnya, dan termasuk mungkin salah coding dalam hal ini menjadi permasalahan yang sering muncul. Nah, sedangkan kalau kita bicara data analisis, tentu kuncinya adalah bagaimana kita bisa mensederhanakan data itu menjadi sebuah informasi. Nah, tentu ini menjadi kekuatan kita adalah salah satunya adalah tools yang kita gunakan. Sama nadanya adalah ketika kita melakukan studi kuantitatif, statistik adalah salah satu tools untuk bisa mengurutkan atau mengkategorikan, dan termasuk juga men-summarize dalam hal ini. Intinya adalah bagaimana kita menyederhanakan data itu. Nah, sedangkan kalau kita bicara data interpretasi data, ya, bahwa kekuatan itu adalah, jadi kita tidak hanya butuh kekuatan itu hanya dari kemampuan kita yang mengkomputasi saja. Nah, ini yang sebenarnya kalau tadi Pak Zainal mengatakan kekuatan dalam kualitatif itu adalah di dalam interpretasi menemukan makna itu ya tentu butuh yang namanya ya pengetahuan, dalam hal ini logiknya. Nah, termasuk juga statistik dan substansi apa yang kita teliti. Makanya kita paham dan kita mungkin sadar semuanya, Bapak Ibu semua, apapun bisa dilakukan dengan statistik, apapun bisa dihubung-hubungkan. Tapi kadang-kadang makna itu kita tidak temukan karena substansi yang diteliti itu tidak paham. Kalau sebagai contoh, biasanya kalau anak S1, S2, saya nggak paham SPSS, saya tidak mengerti. Nanti diupahkan sajalah ke tempat rental komputer, dan lucunya orang tukang rental komputer yang akan menginterpretasikan itu. Nah, padahal dia yang kuliah di S1 yang mempelajari tentang apa yang substansi yang diteliti, dan orang rental komputer nggak mampu menemukan makna di situ. Makanya di data interpretasi ya, ini yang dibutuhkan kalau kita di kesehatan masyarakat ya, salah satunya adalah dalam metodologi ya epidemiologi juga sebagai tools di dalam kita menjelaskan fenomena ya, termasuk penyakit atau status kesehatan dalam hal ini. Nah, saya kira Bapak Ibu semua kita harus paham membedakan antara manajemen, analisis, dan interpretasi data. Nah, kalau kita lihat prosesnya, ini yang saya katakan tadi, banyak orang yang campur aduk ketika membuat biasanya enumerator menyiapkan kuesioner yang biasanya kalau di sebelum pandemi kan kita membuat instrumennya hard copy. Kan ketika data ini diambil hard copy dan dijadikan sebuah soft copy, kita juga butuh aplikasi dalam mendukung bagaimana data yang sifatnya biner ini kita entry ke dalam bentuk file seperti itu. Nah, banyak aplikasi, ada Pidata, kalau kita di Esmas atau saya kira juga di kedokteran juga pernah mengenal ini, dan ada yang biasanya mahasiswa juga entry di Excel dan lain-lain, dan ternyata sebenarnya SPSS analisis dengan SPSS data entry itu sesuatu yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita mengentry data itu di software analisis, sebenarnya ada aplikasi untuk mengentry data khusus untuk di SPSS, dan ini kadang-kadang campur aduk. Akhirnya data yang kita gunakan itu ya banyak dimanipulasi dalam artian mengada-ada data yang tidak ada dijadikan ada, seperti itu. Nah, sedangkan dari konsep soft copy yang kita jadikan dari data yang kita peroleh dari populasi itu yang kita baru nanti akan kita analisis, dan inilah banyak aplikasi yang kita gunakan menjadi sebuah nanti hasil, dan hasilnya nanti bagaimana data produk yang kita hasilkan. Nah,
Ini contohnya Bapak Ibu kita melihat ini SPSS dan kadang-kadang mahasiswa mengentry data di sini. Ini bukan data entry. Ini bukan untuk aplikasi data entry. Nah, sedangkan kalau kita melihat SPSS data entry itu ini sebenarnya mungkin ada yang sebagian paham dan pernah melihat juga. Mungkin belum pernah juga ada yang sebagian yang nggak tahu bahwa SPSS itu punya SPSS data entry dalam hal ini. Artinya apa, ketika dia mengentry secara vertikal dan hasilnya nanti seperti sheet yang seperti ini nanti ke depan. Nah, artinya apa? Yang dibuat nanti bagaimana meminimalkan kesalahan entry atau error. Makanya ada dibatasi. Ini juga butuh decoding formnya. Makanya jangan nanti kalau sudah kita belajar seperti ini, jangan samakan antara data entry dengan data analisis. Nah, kalau dulu di ilmu kesehatan itu ada namanya Epinfo 6, ini zaman DOS, dan itu menjadi kekuatan di CDC menggunakan ini. Dan saya kira kalau nanti Bapak Ibu juga mau belajar data entry, ada namanya yang sudah diperbarui yang sifatnya GUI, artinya interface-nya sudah berubah, itu namanya Epidata. Nah, ini kita bisa membuat template form yang bisa kita sesuaikan dengan instrumen hard copy menjadi nanti soft copy ke depan. Ini sebagai contoh kita bisa lihat. Nah, ini contoh kuesioner yang kita buat, dan ini template form yang akan kita siapkan sesuai dengan bagaimana bentuknya. Nah, di sini kita bisa minimalkan bagaimana coding yang kita buat. Nah, bayangkan kalau seorang data entry mengentry data, misalnya dia hanya misalnya kabupatennya hanya 3 kriteria, di entry yang kelima dia menolak dia. Nah, ini salah satu bagaimana kita tadi saya katakan meminimalkan kesalahan atau error di dalam nanti dokumentasi data sebelum data ini kita persiapkan dengan baik sebelum kita melakukan analisis. Nah, baik, selanjutnya kita bisa lihat adalah, nah ini ada Epinfo 7 juga salah satu kekuatan kalau nanti teman-teman di kedokteran dan termasuk juga ilmu kesehatan, keperawatan dan di Kesmas. Nah, karena memang kadang-kadang yang menjadi sulit itu output yang kita inginkan tidak sesuai dengan output yang dikeluarkan oleh sebuah software itu sendiri. Contoh misalnya kayak SPSS mungkin lebih tepat ke ilmu ekonomi dan lain-lain, sedangkan kalau di bidang kesehatan atau di epidemiologi ada ukuran-ukuran risiko yang dibutuhkan dikalkulasikan. Nah, kadang-kadang di berbagai software itu tidak ada secara utuh dan perlu dimodifikasi seperti itu. Nah, dan ada juga stata. Kalau di ilmu kedokteran atau medical ini sangat familiar sekali bahwa memang banyak output yang bisa kita keluarkan sesuai dengan nanti yang akan kita display di manuskrip maupun juga di tesis atau disertasi atau skripsi yang akan kita buat. Dan kadang-kadang memang ada perbedaan memisahkan antara command line dengan nanti menggunakan menu pop-up yang kita bisa lihat nanti ke depan. Nah, ada satu yang baru, sebenarnya tidak baru, ini dibangun semangat open source tadi, ada namanya R software. Di R software ini menjadi sebuah kekuatan. Artinya kelemahan-kelemahan atau yang tadi ada keterbatasan yang sifatnya komersil dan hanya ada terbatas, kadang-kadang ada analisis statistik yang baru itu belum ada di software-software yang sifatnya yang sudah license gitu, seperti SPSS atau Stata sendiri. Nah, saya ingat betul waktu saya S1 itu saya menganalisis namanya analisis kesintasan atau survival analysis. Sedangkan waktu zaman itu 98 SPSS belum bisa menganalisis survival karena di menunya nggak ada. Yang ada waktu itu adalah Stata tadi. Akhirnya kita belajar Stata. Sedangkan waktu itu internet belum terlalu masif, kita mendapatkan tutorialnya pun juga sulit. Nah, ini menjadi keterbatasan. Nah, sedangkan R software dia bentuk command line yang bisa dibangun. Nah, kadang-kadang ada model statistik yang baru. Itu karena memang ini dibangunnya semangat developnya itu karena gratis ini, dan ilmuwan yang memahami R function-nya ini dia bisa membuat formulasi atau nanti library yang kita bisa
masukkan ke dalam R software gitu. Dan ini menjadi sebuah kekuatan juga, meskipun di aplikasi yang berbayar belum ada, sedangkan di gratisan kita bisa mengeluarkan baik grafik maupun juga analisis yang itu sangat berkembang pesat sekali. Nah, ini adalah RStudio. Nanti saya jelaskan apa perbedaan antara R dan RStudio. Nah, RStudio ini memang dibagi dengan 4 display ini. Kita belum buat command line-nya di sini. Bagaimana nanti manajemen datanya, memutasi data, mentransform data, atau mereset data. Dan nanti ada konsolnya. Konsolnya sudah dibenamkan di dalam RStudio. Ini adalah R, dan nanti di sini kita bisa mendisplay. Dan ini sangat modifiable dan bisa menyesuaikan sesuai grafik yang kita inginkan, dan termasuk juga tabel yang kita inginkan, bagaimana kita ingin mendisplay. Nah, kadang-kadang itulah menjadi keterbatasan kalau kita menggunakan produk-produk yang sudah berlisensi dan itu tidak sesuai dengan bidang ilmu atau paper yang akan kita nanti sebagai produk yang akan kita hasilkan. Nah, kita sedikit singgung nanti bagaimana R dan RStudio ini perbedaan, dan nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, pertama pertanyaannya, kenapa R? Yang jelas adalah dia tersedia gratis. Dan saya kira juga Bapak Ibu dosen yang selama ini menggunakan SPSS user yang digunakan untuk mengajar mahasiswa, kadang-kadang kita agak miris juga. Kita bicara plagiat, bicara lisensi berbayar, sedangkan yang kita ajarkan tidak berbayar seperti itu. Nah, ini menjadi kekuatan sebenarnya. Nah, kalau nanti bisa dibangun karena gratis, nah ini bisa tersedia dan bisa di-download dan bisa juga digunakan nanti cloud ke depan. Nah, yang kedua adalah dia cross platform, artinya operating system apapun itu bisa digunakan di sini, tidak hanya Mac atau Windows atau Linux dan banyak lain yang bisa digunakan. Nah, tentu tadi saya katakan open source dia sangat tumbuh dan berkembang sekali. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di di Google bagaimana pertumbuhan R software ini. Dan yang menarik adalah dia sangat powerful untuk komputasi. Nah, jadi memang kita bisa program dan kita bisa membuat modifikasi selera kita yang kita inginkan. Nah, ini yang tidak ada kadang-kadang di program yang berbayar. Yang kadang-kadang kita sudah dibatasi, seperti ini ketika kita membentuk sebuah tabel yang harusnya dibagi dengan ini, itu tidak bisa dimodif dengan mudah seperti itu. Dan yang menarik adalah grafiknya ini memang sangat-sangat tidak hanya nanti data produk itu dihasilkan bentuknya PDF, tapi bisa HTML dan lain-lain, sama bagaimana saya membuat slide ini menggunakan R yang sangat interaktif, kita bisa lihat. Nah, yang terakhir adalah ini yang sebenarnya akan kita jelaskan secara detail nanti. Dia ada reproducible ini, artinya ini bisa ketika kita menganalisis, menulis paper, itu bisa sekalian gitu. Nah, code-nya kita gunakan, dan itu kita bisa gunakan, kita bisa publish ke ke website, dan ini bisa dijadikan sebagai dasar ketika nanti peneliti lain menggunakan metode yang sama, code yang sama, nah, mungkin tempat atau populasi yang berbeda. Nah, itu yang terjadi sekarang Bapak Ibu ketika kita melihat ada pemodelan COVID-19 yang digunakan oleh peneliti menggunakan bahasa R ini, itu kita bisa gunakan code-nya dan kita bisa mengadjust nilai-nilai atau data-data yang kita gunakan, apalagi juga bicara big data yang luar biasa. Tentu kita bisa running dengan code yang gunakan. Nah, ini disebut dengan reproducible research, itu sebagai bentuk metode kita bisa digunakan oleh orang lain membangun pengetahuan dengan mungkin populasi atau dengan data yang berbeda, sedangkan metodenya sama seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa mendownload ini yang jadi nanti step-nya adalah di-download R-nya dulu, ini yang Windows, link-nya, dan ini adalah yang Mac, yang menggunakan Mac. Tentu yang dipilih nanti RStudio Desktop, karena juga ada RStudio yang sifatnya cloud. Kalau memang komputernya tidak sanggup terlalu berat, itu bisa menggunakan cloud dan kita meregister, dan itu gratis Bapak Ibu semua. Dan yang satu lagi nanti adalah R package. Nah, ini sebutnya kalau istilah nanti adalah ini library-nya. Ini yang tadi saya katakan, ini yang bisa di-custom dan kita bisa tambahkan beberapa package yang sudah dibuat
tergantung kebutuhan analisis yang akan kita gunakan. Nah, terus nanti bagaimana belajarnya? Nah, ini mudah-mudahan nanti Pak Ujung dan juga kami di FKM ingin membuat workshop lebih komprehensif lagi nih sebagai ya kalau istilahnya pemanasan atau pengenalan. Nah, nanti ada belajar dulu bicara basicnya, nih bagaimana basic dari R itu sendiri, bicara konsolnya, objeknya, dan tipe datanya, dan nanti juga bicara vektor atau nilai-nilainya nanti kan kita gunakan sebagai fungsi dari script R-nya. Dan ada khusus juga bicara faktor untuk data-data yang sifatnya kategorik, dan termasuk juga nanti bagaimana data frame ini, karena memang bentuk data, apalagi kita menggunakan mungkin berbagai banyak data, dan bagaimana kita mensinkronkan, ada key unique yang harus kita samakan. Contoh misalnya ada data COVID, kita sandingkan dengan data lab misalnya. Nah, bagaimana kita menyamakan itu? Nah, ini butuh komputasi juga. Nah, terus selanjutnya ada sifatnya termasuk nanti kondisional dalam hal ini, bagaimana nanti dites dan bagaimana nanti formula operator yang akan digunakan, sintak-sintak bagaimana mengkondisikan data itu sendiri. Nah, ini nanti di tingkat advance-nya lagi kita bisa membuat R function itu. Jadi R function itu bisa digunakan sebagai library atau aplikasi istilahnya kalau kita menggunakan handphone, dan itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, ini ketika advance kita bisa membuat R package-nya sendiri. Nah, saya sedikit menjelaskan mungkin lebih sederhananya seperti ini. Jadi kalau R-nya itu adalah engine-nya Bapak Ibu. Sedangkan R Studio itu adalah dashboard-nya. Nah, bagaimana nanti engine itu digunakan di R Studio itu sudah lengkap semua. Jadi engine ini sudah ada nanti di dashboard ini semua. Dan itu kita bisa merunning. Nah, kalau dulu kan terpisah yang tadi saya katakan ada R software, ada TinR sebagai text editornya. Nah, kalau di R Studio itu sudah combine semua. Itu kita bisa melihat command line-nya, konsolnya, historinya, workplace-nya, termasuk juga nanti adalah viewer-nya atau plot-nya nanti kita bisa lihat ke depan. Nah, tadi yang saya sampaikan, apa bedanya dengan R software dengan R package? Jadi package ini adalah ini yang tadi saya katakan library-nya. Oh, kita mau analisis menggunakan GIS, kita bisa tinggal download package yang GIS. Oh, kita ingin menganalisis yang tadi Pak Zainal mengkoding menggunakan software untuk kualitatif tadi, kita download R package untuk menghitung kata, atau kalau di kualitatif ada sifatnya menyamakan mentregulasi data, itu kita bisa menggunakan di R ini. Dan banyak sekali package-nya. Nah, termasuk juga data-data yang sifatnya yang menggunakan yang tidak bisa dianalisis di software-software yang sifatnya berbayar yang tadi saya katakan sebelumnya seperti SPSS, Stata, dan lainnya. Jadi seperti itu, R software sebagai, anggaplah ini sebagai iPhone kita yang baru, dan kita tinggal download nanti R package yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya masuk ke data manajemen dan analisis dengan R Studio. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau nanti di searching di Google, ini jadi kekuatan sekarang. Jadi ada istilahnya R for Data Science. Jadi ada namanya TD-First. TD-First ini adalah paket yang sekarang menjadi primadona di kalangan peneliti, baik kuantitatif dan juga peneliti untuk ilmu data ini. Dan ini dikembangkan oleh Henley ini di Australia, dan ini menjadi sebuah agak legend lah, kalau bahasa saya itu agak legend di dalam pengembangan R data science ini. Dan saya kira tidak hanya bidang kesehatan, saya kira juga sosial, agriculture, dan lain-lain. Ini menjadi fondasi. Jadi kalau ini masih baru Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terlambat lah untuk belajar masalah data science ini, dan nanti di first ini sebagai komponen bagaimana mulai tadi saya katakan mengotak-atik datanya, mendisplaynya, membacanya, dan termasuk juga istilahnya ada gap antara data-data yang mungkin sulit kita gabung. Nah, dengan TD-First ini luar biasa bisa kita memvisualisasikan.
Nah, konsepnya sebenarnya sederhana saja. Ketika data kita import, dan nanti kita kondisikan dengan TD ini, dan nanti baru kita bisa apakah mentransformnya, meresetnya, atau mengurutkannya, atau menyandingkan tadi, ada perselisihan data atau gap tadi, dan kita bisa membuat model, dan baru nanti kita komunikasikan dalam hal ini. Nah, dan semua dengan TD First, dengan berbagai package ini, kita bisa urai itu semua. Nah, bayangkan tidak mudah ya, mungkin yang pernah saya coba saja data COVID di Sumbar kita analisis sebanyak 46.000 data digunakan kayak mengintip dengan Excel saja itu udah, istilah saya itu udah mencret-mencret ya, apalagi memori kita sudah terbatas dan itu tidak kuat. Nah, tentu komunikasi salah satunya, makanya ada istilah story telling di dalam kita mengkomunikasikan, itu juga menjadi kekuatan pada saat sekarang ini. Nah, saya coba lihat apa detailnya nanti dalam TD First ini core-nya. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu pernah mendengar juga, yang pernah mencoba, itu ada ggplot2. Ini ggplot2 ini adalah library atau R package yang sangat-sangat powerful di dalam kita mendisplay grafik. Nanti kita coba lihat sudah kita buat, dan itu menjadi kekuatan juga. Nah, ini ada DPLYR ini merupakan untuk data manipulasi, atau istilahnya bukan manipulasi dalam kutip mengadak ya, yang tidak ada diadakan, tapi bagaimana kita merancang struktur datanya agar memang data itu bisa match dia dalam hal ini. Nah, ini juga ada TDR juga termasuk juga salah satu kombinasi, nanti kita bisa lihat capsheet-nya. Dan ada read. Hal ini adalah bagaimana data ini kita panggil. Dan coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melakukan analisis, yang satu datanya formatnya Excel misalnya, yang satu formatnya SPSS, yang satu misalnya formatnya Stata. Nah, bagaimana kita menggabung itu? Nah, ini menjadi salah satu memecahkan solusi itu. Nah, dan ada juga nanti untuk R function dan juga programming, di situ kita bisa menggunakan FU RRR ini. Nah, Tribal juga seperti itu, bagaimana data kita bisa gunakan secara modern data frame-nya, dan kita samakan posisinya melalui TD tadi. Nah, string biasanya kita tahu data string ya Bapak Ibu semua. Nah, kadang-kadang kan sulit juga, ada data ada data tanggal, ada data numerik, ada data yang sifatnya teks. Nah, itu juga pengalaman kami menganalisis data COVID itu, apalagi kita tidak mempersiapkan manajemen yang baik. Bayangkan dalam satu kolom Excel itu ada data teks, ada data numerik, ada data tanggal gitu, dengan format tanggal. Nah, bayangkan bagaimana kita memilah itu kalau tidak menggunakan aplikasi. Nggak mungkin kita menggunakan dengan 46.000 data digunakan secara manual. Dan ini ada solusinya di situ, kita akan menggunakan coding untuk memilah itu. Oke. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat juga. Nah, ini setiap library atau package itu Bapak Ibu, ini contoh ggplot2 ini, dia punya banyak basic di dalam komennya. Nah, ini tidak terlalu sulit kita mempelajari kalau kita paham basic-nya tadi. Dan itu kita perlahan-lahan, karena package itu dibangun dengan R function tadi, dan itu bisa masing-masing kan berbeda dia. Tapi secara prinsip, kalau filosofinya paham, kita tidak akan sulit ketika terjadi error dalam typingnya atau tidak jalan komennya. Kita akan mengetahui bagaimana kesalahan itu. Nah, ini untuk ggplot2. Nah, sedangkan ini untuk dplyr dan TDR tadi. Nah, bagaimana nih data dibuat, misalnya data kita bentuknya horizontal seperti itu, kan kita buat reshape. Kalau Bapak Ibu tahu, misalnya kalau di Excel itu kan ada kita mentransform data misalnya. Nah, ini sangat mudah meresetting data itu atau mensubset, hanya memilih beberapa variabel saja dalam kolomnya dan dipilah. Nah, apalagi misalnya kayak data COVID itu, kita maunya data itu diambil per rata-rata per 2 minggu gitu. Bagaimana memilah per 2 minggu gitu untuk melihat evaluasi 2 minggu terakhir atau 1 minggu terakhir.
Dan kalau manual saya kira sulit sekali kalau kita tidak menggunakan coding dan apalagi tidak menggunakan yang namanya ya artinya reproducible yang benar-benar mudah kita mengkalkulasinya ke depan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memproduksi data atau data produk. Ini sebagai bentuk sekarang ini sangat terkenal bagaimana reproducible research dan memvisualisasikan data itu dengan baik. Nah, saya jelaskan sedikit apa arti atau yang dimaksud dengan reproducible research ini. Jadi, yang tadi saya katakan di awal, jadi bukan berarti kita meniru, tapi mereplicable, artinya mereplikasi coding yang ada, yang sudah dilakukan oleh peneliti, dan kita bisa menggunakan metode yang sama, dan itu menjadi sebuah data baru untuk membangun pengetahuan atau informasi. Dan ini apalagi sekarang kita menggunakan sangat terbuka dalam hal ini, dan bayangkan di paper-paper pun data pun juga harus bisa diakses seperti itu. Dan saya kira semangat ini yang harus kita bangun gitu. Apakah nanti ya kalau kita di kedokteran itu kan ada istilahnya apa meta analisis, kenapa kok metodenya sama, outcome-nya sama, tapi kok hasilnya berbeda. Nah, semangat reproducibility ini menjadi kekuatan tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif dalam hal ini. Nah, tentu ini menjadi salah satu ya the main component of science ya, dan disampaikan oleh beberapa peneliti, dan ini menjadi suatu yang menjadi pertimbangan nanti untuk manfaat bagi peneliti. Nah, ada juga makna reproducible ini adalah juga bicara data produk. Nah, ketika kita melakukan analisis, nah tidak hanya contoh misalnya tidak hanya slide saja yang dihasilkan, kalau bisa dari presentasi yang saya buat ini langsung menjadi sebuah buku seperti itu, dan tidak ada menjadi sebuah draft buku, dan itu tidak sulit di dalam kita menggunakan art. Sangat possible sekali kita bisa mengeluarkan data produk, nanti sambil jalan kita membuat presentasi, kita melakukan analisis, produknya juga keluar, kita bisa membuat PowerPoint, kita bisa membuat buku yang sifatnya PDF, dan juga bisa membuat sebuah interaktif yang sifatnya blog dan yang lain. Nah, apa yang dibutuhkan? Jadi selain tadi ada R software, ada R Studio. Nah, ini saya kenalkan sedikit. Ada namanya nanti bahasanya KNITR ini. KNITR ini atau R Markdown. Ini salah satu ya kalau dikatakan sebuah proses atau engine yang ada nanti di R Studio itu. Dan ini kita bisa menghasilkan data produk tadi. Nah, salah satunya itu adalah apakah PowerPoint seperti ini, ataukah buku, atau nanti semacam web interaktif mahasiswa yang bisa mengklik juga seperti ini. Nah, dan salah satu lagi adalah memang salah satunya bahasa markup ini, dan itu merupakan presentasi dokumen yang dibuat menggunakan yang biasanya kalau di UNAN itu kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, Prof. Safrizal ya, profesor matematika di FMIPA itu sering menggunakan latex. Makanya kalau kita lihat kan presentasinya ada PowerPoint-nya itu kan sangat-sangat khas gitu warnanya, dan itu Prof. Safrizal itu membuat menggunakan latex ini. Itu termasuk juga bahasa markup ini dan bisa menggunakan HTML. Nah, salah satu juga adalah dengan RStudio ini kita juga bisa bekerja dengan cloud nanti. Ya, jadi kita bisa register di GitHub, dan ini bisa ada store-nya, dan itu juga terbuka sekali, dan kita bisa mengkondisikan private, dan kita bisa membuat public, dan orang bisa menggunakan coding ini dan menggunakan template ini, dan itu sangat terbuka sekali di dalam berbagi dalam hal ini. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kerjanya? Jadi R Markdown itu step-nya seperti ini. Jadi nanti di R Studio kita bisa membuat namanya R Markdown dokumen, dan ini adalah tadi saya katakan dia semacam mark engine yang digunakan nanti, dan inilah sebagai Pandoc ini sebagai tadi saya katakan proses atau engine untuk memproduksi bentuk apakah dia Word, PDF, PowerPoint, yang atau sini atau banyak yang lain data produk yang kita inginkan, dan itu ada semua di RStudio.
Nah, ini sebagai contoh, Bapak Ibu, kita menggunakan apa namanya, ini kan interaktif sekali. Coba Bapak Ibu lihat, bisa membuat kursor seperti ini semacam kalau di HTML ada CSS codingnya. Nah, ini adalah salah satu saya membuat coding ini menggunakan library namanya GT Summary. Bapak Ibu bisa cek internet. GT Summary ini saya sangat bahasanya cinta sekali melihat package ini dibuat, karena memang ini yang dulu saya inginkan gitu, bagaimana membuat sebuah display data bisa nanti plotnya sesuai kita inginkan. Nah, ini sederhana saja, kita recall library-nya GT Summary ini, dan ini adalah data kita, data namanya adalah trial, dan ini kita menggunakan namanya pipe lamp, ya, ada tanda persen 2 kali tanda panah ini, dan itu bagaimana kita menselect data yang ada di trial itu hanya umur, date, dan respon, dan treatment ini. Dan kita kondisikan dia menjadi trial 2. Nah, di sini coding untuk kita mendisplaynya. Nanti kita kondisikan nanti tabel 1 itu, dan kita panggilnya itu adalah data trial 2 yang sudah kita kondisikan, yang hanya kita select adalah yang ini, yang 4 ini. Dan ini kita display, dan ini adalah kita tambahkan jumlah n ini adalah populasi atau jumlah responden atau sampelnya, dan ini adalah p-value, dan kita modif judulnya, dan kita kasih bold. Nah, hasilnya Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini hasil display ketika code yang ini agak error lambat komputer. Nah, ini displaynya seperti ini Bapak Ibu semua dari data yang kita display. Dan kita plot. Kalau istilahnya ini adalah kita mentabulasi, saya kira juga teman-teman di farmasi juga sama, kita menggunakan ini. Nah, kita coba juga bisa menggunakan di R-code ini dengan yang sama, dan bagaimana kita melakukan, ini contoh regresi GLM, General Linear Model, dan ini adalah formula, ini adalah outcome-nya, dan ini adalah variabel yang akan menjelaskan Y-nya. Dan kita menggunakan binomial, dan nanti kita plot adalah menggunakan kode atau function adalah TBL regression model 1 yang sudah kita set di awal seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Dan kadang-kadang gini, apalagi khusus kita di kesehatan itu ada nilai risiko atau nilai probabilitas, contohnya odds ratio. Dan kadang-kadang kita kalau di kuantitatif itu ada rancangannya berbeda, kita menggunakan relative risk, ada prevalent odds ratio, dan ini kita bisa modifikasi nanti ke depan. Terus selanjutnya kita coba nah ini kita juga menggunakan analisis kesintasan, menggunakan library survival. Nah, ini kita calling panggil library-nya survival, dan ini juga sama dengan tadi, kita kondisikan data yang akan kita gunakan, dan kita gunakan table regression untuk mendisplaynya. Nah, yang menarik adalah yang ini. Kita menggabung antara tabel 1 tadi yang saya plot di dalam tabulasi dengan tabel 3 yang saat ini yang kita gunakan untuk menggunakan nanti hazard rasionya. Jadi tabel 1 kita gabung dengan tabel 3, dan ini kita gunakan sintaknya adalah table merge di sini. Dan itu kita bisa plot seperti ini. Nah, jadi kan tadi ini adalah tabel 1 Bapak Ibu, saya coba warnai. Oke. Ini kan tabel 1 yang tadi. Oke. Nah, sedangkan ini adalah tabel 3. Nah, itu sudah kita merge. Dan ini yang kita inginkan, anggaplah ini menjadi apakah final model kita, atau kita nanti mengadjust nilai OR yang sebelumnya. Nah, dan ini kadang-kadang membuat kita bingung di kalau di SPSS, mungkin kalau Stata agak mending, kadang-kadang di SPSS perlu kita edit lagi di Word seperti itu. Nah, kita kan nggak mau kerja 2 kali, ketika kita mendisplay ya langsung itu jadi yang tadi saya katakan sudah menjadi data produk, dan itu ready, kita akan publish gitu loh. Nggak mengedit-ngedit lagi dari output yang dikeluarkan oleh SPSS atau Stata. Apalagi kayak Stata gitu ada misalnya warna, sedangkan kita dibutuhkan di papernya harus outline-nya atau background-nya harus misalnya tidak ada warna seperti itu. Ini kadang-kadang perlu di custom lagi.
Artinya kita nggak mau gitu, apalagi saya juga nggak mau kerja itu 2 kali dalam hal ini. Nah, selanjutnya kita bicara data visualisasi. Nah, jadi saya katakan ada kekuatan dalam Digiverse itu ada label namanya ggplot. Nah, saya juga baru menemukan juga karena sama-sama belajar juga, yang mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti mengembangkan atau mencari lagi library yang sudah dibangun oleh peneliti. Itu ada namanya Scale dan GGI CI ini. Dan itu yang menarik sebenarnya di sini. Jadi ada template-template untuk misalnya kita mendisplay, ini contohnya NPG ini adalah ini yang jurnal Nature, dia warnanya harus kayak gini dia warnanya. Nah, nanti kalau kita gunakan di jurnal Lancet, beda lagi warnanya. Kalau istilah di dalam di data visualisasi itu disebut dengan palette-nya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita menggunakan manual ribet sekali. Ini warnanya ini, sedangkan di library ini sudah disediakan. Malah justru misalnya kayak jurnalnya JAMA, kalau di kedokteran ya JAMA punya template sendiri warnanya, dan juga yang Nature, Lancet, banyak yang lain yang menjadi itu palette bagi kita, dan itu mudah sekali di dalam RStudio untuk meng-create-nya. Dan ini yang salah satu kekuatan yang saya pribadi sangat suka gitu, dan mudah dan menyederhanakan pekerjaan kita yang lebih efektif. Nah, selanjutnya, ini contoh juga sama. Kita bisa membuat memplotting juga model line, dan kita juga bisa membuat biar lebih smooth, atau kita nanti mengaturnya bagaimana 95% confidence intervalnya, yang nilai lowernya dengan nilai uppernya. Nah, ada satu juga yang menarik nih, yang mungkin jarang juga Bapak Ibu melihat, ya, ini polar plot. Nah, ini bayangkan kalau di SPSS, saya nggak tahu, kalau di Stata ya sulit membuat plot modelnya seperti ini. Ada saya menggunakan file-nya adalah Lancet dalam hal ini. Dan itu kalau kita nanti ganti pakai NTG yang jurnal Nature, itu akan berubah lagi warna. Itu sangat menarik ya. Dan ini contoh misalnya nanti ada namanya theme ini tergantung nanti background ininya Bapak Ibu, kita bisa custom juga. Tergantung nanti temanya atau theme-nya seperti apa untuk kita melakukan data visualisasi. Nah, selanjutnya ini yang ini salah satu saya suka dengan ggplot, bahwa ada yang namanya facet seperti ini. Ini kita bisa mendisplay data. Contoh misalnya kalau di SPSS namanya adalah kan analisis menggunakan panel ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa membagi berdasarkan dari kriteria variabelnya, atau kita menggunakan yang namanya berdasarkan wilayah misalnya, atau berdasarkan kabupaten kota. Nah, itu kita bisa menggunakan facet ini, dan itu sangat interaktif. Kita bisa melihat secara detail di dalam kita melakukan data visualisasi. Nah, saya kira itu sebagai pengantar. Jadi nanti Bapak Ibu harapkan memang ke depan ini memang sangat ya powerful ya, kita menggunakan open source ini, dan kita bisa menyediakan banyak package lebih dari 3.000 yang bisa akan kita bangun sesuai dengan kebutuhan kita, apakah bidangnya pertanian, ekonomi, tadi saya katakan farmasi, atau tadi GIS untuk mapping dan lain-lain. Dan itu tinggal kita mau atau mencari dan belajar, dan mudah-mudahan juga mahasiswa S1, S2 dan S3 juga bisa membangun ke depan, apalagi tantangannya ke depan tidak hanya bicara data yang sifatnya sedikit, tapi juga big data. Itu bisa 1 giga lebih atau 2 giga yang akan kita analisis, dan RStudio menjadi kekuatan yang kita bisa gunakan, dan selagi masih gratis, saya kira juga masih gratis, karena memang itu menjadi semangatnya ke depan. Saya kira itu, dan ini Bapak Ibu bisa membaca buku-buku dasar yang bisa kita gunakan di dalam membangun ini dan belajar tentang ini. Ada ini si Henry ini ini buku wajib nih, kalau saya sarankan yang buku wajib yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah Armagdan ini. Nah, nanti bisa ditambahkan untuk data analisis dan termasuk juga data manajemen dalam hal ini. Oke, saya kira itu, dan saya sedikit sebelum kita break.
Nah, bagaimana RStudio untuk displaynya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Ada? Ya, sebentar dikit Pak Yub. Ratu ini mubazir ini, coba masuk kulkas. Oke. Atau kita break dulu, Pak Yub silakan mungkin. Terus setelah break nanti. Oke, ya. Lanjut aja Pak Adet. Oke. Iya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana saya membuat slide-nya seperti ini. Slide yang tadi saya buat seperti ini, skripnya di apa namanya di RStudio. Dan kita bisa lihat ini contoh data produk yang tadi saya katakan. Ini coba saya running Bapak Ibu. Ini kelihatan ya Bapak Ibu semua. Nah, ini udah apa namanya seperti ini. Jadi ya seperti ini hasilnya. Nah, ketika kita bisa menggunakan dia menjadi sebuah buku, ini kan ada bisa Bapak Ibu bisa lihat nih, saya coba pakai spotlight untuk bisa nah, oke. Nah, nanti kita hanya mengganti di outputnya saja ini di skripnya. Ini kan bentuknya yang saya produksi di sini adalah slide. Nah, nanti ketika coba ketika kita membuat buku, ini saya coba membuat data yang sama sebentar. Karena ketutup sama ininya Pak Yun, sebentar. Ini saya coba ambil. Oke, nah ketika saya ingin membuat buku CRC, kita terkenal ya buku CRC, kita mengambil nanti package-nya adalah Packdown. Dan ini buku CRC, dan kita coba apa namanya running di sini. Kita klik yang tadi saya katakan mesinnya R ini. Coba ya, ini dia dan kita lihat running, dan dia running Bapak Ibu semua. Ini konsolnya yang running sebelahnya. Masih jam segini. Iya masih. Mestinya. Nanti mangkal Mas, sekarang masih pagi. Mana ada yang gituan. Adet yang apa namanya ini kita tunggu karena memang dia lagi running sampai 100%, karena memang komputer saya agak lambat memorinya. Assalamualaikum. Ya. Bentar. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Ya, kita salam nih siapa ini? Samino dari Lampung. Dok. Ya, sebentar Pak. Ya. Oke, 65%. Ini karena apa memorinya nggak cukup memori upgrade. Nah, jadi dihasilkan tidak hanya nanti slide seperti ini, dan kita tunggu, dan nanti menjadi sebuah apa yang tadi saya katakan reproducible, dan itu menjadi sebuah ya semacam draft buku lah seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di ArtCode ini memang di RStudio banyak library yang nanti kita bisa install, dan semuanya menjadi akan efektif kita gunakan ke depan. Nah, saya berharap nanti memang untuk kami di apa namanya di FKM ya, saya kira juga di kedokteran juga sama. Kalau bisa ini dikenalkan mulai dari di S1, bagaimanapun juga coding dan juga terkait dengan data science ini mau tidak mau, suka tidak suka memang harus kita pelajari. Kalau enggak kita akan ketinggalan, dan perkembangan juga sekarang terkait ilmu data ini benar-benar menjanjikan lah seperti itu. Dan saya kira juga tantangan permasalahan-permasalahan yang ada juga dibutuhkan dengan kemampuan manajemen dan analisis data ini ke depan. Ya, sedikit lagi Pak Ibu, sudah 97%. Ini udah bunyi. Ini saya. Ya, oke. Ini karena memang juga running apa namanya Zoom-nya ya. Ini juga
Assalamualaikum Pak Dev. Ya, bentar Bu Leni ya. Oke, Ya. sedikit lagi nanti. Sambil Ya. oh, ya. Ya. Ya, Silakan. sambil menunggu boleh bertanya Pak Dev. Ya, silakan. Ya, Ya. nggak apa-apa ya Bu Yung ya. Ya. Ya Pak, silakan. Terima kasih Pak Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemaparannya Pak Dev mengenai RStudio. Memang dulu saya juga pernah dengar mengenai RStudio, tapi hanya sekedar dengar Pak Dev. Bahkan dulu saya juga pernah diberikan oleh teman modulnya, tetapi tidak saya buka, tidak saya review. Nah, yang saya mau tanyakan di sini Pak Dev, penggunaannya apakah sama dengan Stata yang kita menggunakan sintaks, dan kemudian sintaks itu bisa kita simpan berupa do file gitu ya Pak Dev ya? Ya. Dan kemudian apa kelebihannya dari Stata Pak Dev? Seperti tadi Pak Dev mengatakan kita bisa mendapatkan besarnya nilai OR, PR, dan RR. Nah di Stata kalau saya tidak salah kan kita juga bisa mendapatkan nilai OR, PR, dan RR. Apakah di situ ada perbedaan nilai OR atau nilai risiko tersebut atau bagaimana Pak Dev? Mohon penjelasannya Pak Dev. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Leni. Jadi memang kalau saya katakan tadi ya bahwa kalau kita menggunakan ini Bapak Ibu dah jadi dia ini sebagai, kita coba besarin dulu. Laptop saya juga ini laptopnya baru ini. Oke, ini dia contoh data produk Bapak Ibu. Tadi kan saya jadi slide ya, ini udah jadi draft buku lah. Ganti-gantian mencuci. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Memang solusi tahu. Halo? Kelihatan Pak Dev. Jelas. Data produk dan apa? Nah ini sebenarnya belum diatur saja. Kalau udah diatur ya artinya kita sudah jadi draft ya buku lah seperti itu. Nah, kalau canggih lagi nanti bisa menjadi sebuah ya bisa upload di web juga. Jadi slide itu bisa dilihat HTML ya seperti itu, dan bisa kalau kita punya blog ya tinggal kita posting udah jadi blog interaktif gitu. Apalagi kita punya blog dosen seperti itu. Nah, saya jawab dulu pertanyaan Bu Leni tadi. Jadi memang sebenarnya kalau kita mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya kira di kedokteran sama di farmasi, pokoknya ilmu kesehatan memang Stata salah satu ya software yang fenomenal dan banyak digunakan dan update-nya juga sering gitu. Tapi kan masalahnya berbayar itu Bu ini. Pertanyaannya perbedaan mendasar itu kan dia berbayar. Ya kalau memang universitas sanggup, apalagi bicara corporate itu tidak ada masalah gitu. Tapi yang kadang-kadang kan yang sulit mahasiswa nggak sanggup bayar itu. Nah, dan yang kedua adalah memang dia sama, dia command line juga. Tapi bedanya di Stata itu dia ada menu pop-up-nya juga gitu. Tapi kalau di RStudio itu tidak ada. Jadi kita coba mungkin yang lain belum pernah melihat Stata ya Bapak Ibu, coba buka dan kuat ini muternya. Nah, jadi kalau tadi saya katakan memang kalau di Stata itu agak mirip, hampir sama juga lah dengan SPSS. Dia masih ada menu pop-up-nya, dan itu masih bisa membantu. Nah, kalau di SPSS, di RStudio itu memang rata-rata umumnya secara ini adalah command line gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah mendengar namanya Tableau ya, yang sekarang lagi fenomenal juga, itu kan lebih mudah juga kita menggunakan. Nah, saya lupa ada R package juga yang bisa dibundle juga di RStudio, mirip-mirip kayak Tableau itu gitu. Dan itu bisa digunakan juga. Dan itu tapi memang terbatas ya. Itu kita kalau di RStudio kadang-kadang tentu semangat ilmuwan ini nggak semuanya mirip yang sudah ada yang berbayar gitu. Ini Bapak Ibu kalau yang belum tahu ini Stata, ini saya coba demokan. Kalau ini Stata dia masih ada menu pop-up-nya gitu. Ini masih, kalau enaknya kan kalau yang bagi pemula kan enak tinggal klik-klik saja gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita di dalam komputasi yang tadi saya katakan ada terbatas
Nah, kalau SATA, kalau untuk epidemiologi memang outputnya sudah bisa dikeluarkan, tapi kalau di SPSS itu juga dulu terbatas gitu. Nah, itu tidak mudah untuk kita apalagi kalau misalnya merubahnya itu manual di Word itu kadang-kadang kesalahan error itu sering gitu. Dan itu kalau bisa kan kita jangan sampai salah di dalam mendisplay data itu dan benar-benar murni kita dapatkan dari outputnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah pertanyaan Bu Leni tadi. Nah, tentu selain komennya tadi, malah di RStudio yang tadi saya katakan, Bu Leni, dia nanti kalau kita buat kita klik new file-nya di sini, seperti ini kelihatan ya Bapak Ibu. Ya kan, kita klik file dan di sini banyak pilihannya. Kelihatan ya menu pop-up-nya ya. Ya, kelihatan Pak Dev. Nah, itu ada R-script, ada R-Markdown, ada macam-macam di sini. Dan ini kita bisa sekali dengan jenis file itu kita bisa menggunakan itu dan nanti kita bisa memproduksi data produk kita yang akan kita inginkan gitu. Nah, juga ada contoh misalnya kita klik yang baru itu new file R-Markdown misalnya. Oke. Nah, dia keluar seperti ini. Saya coba stop screen dan saya coba share screen yang menu pop-up-nya ini. Nah, keluar seperti kelihatan ya tadi. Ini seperti ini. Nah, kita tinggal pilih kita mau nanti produknya HTML atau yang PDF atau yang Word gitu. Nah, ada bentuk yang presentasi. Nah, ini tadi saya katakan kalau Prof. Safrizal dulu membuat dia disebut dengan Beamer ini di LaTeX sangat terkenal sekali untuk meng-create presentasi. Dan kita juga bisa buat sini yang ini bentuk presentasi yang lebih HTML interaktif dalam ini kita bisa geser-geser dan lain-lain. Nah, ini juga ada template. Ini tergantung nanti Anda Bapak Ibu kita download ya. Ada namanya flash flag dashboard, background, ada book down kalau untuk membuat buku. Ada juga template untuk jurnal juga. Nah, ini namanya articles nama library. Ini juga macam-macam tergantung nanti yang sudah tersedia template-nya. Ini tinggal kita susun saja di di R-script-nya ini nanti tinggal kita create dalam hal itu. Dan sangat-sangat menurut saya saya senangnya itu bisa dimodif-modif seperti itu. Dan nanti package-nya itu tersedia yang saya katakan 3.000 lebih itu di sini nanti Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita install nih. Apapun banyak package-nya di sini. Banyak sekali di sini. Dan itu tinggal kita kalau kita searching package-nya apa yang kita inginkan, kita tinggal cari di sini, tinggal kita install seperti itu. Nah, saya kira terjawab ya Bu Leni ya. Jadi mudah-mudahan. Nah, memang rencana kami di di S2 EPID dan juga di Kesmas ini kita akan kenalkan untuk mahasiswa S1 dan kita buat juga pelatihannya dan kita juga punya lab komputer yang lumayan ini dan nanti jadi kekuatan kita bisa bangun menjadi seorang data scientist ya. Apalagi kita kalau di epidemiologi memang menjadi kekuatan. Dan saya kira juga saya juga melihat juga beberapa package untuk yang kualitatif. Jadi juga bisa mendukung dari penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, jadi memang apa yang disampaikan Pak Zainal itu benar, ini adalah semuanya tools untuk membantu itu. Dan memang ada beberapa yang mungkin kita yang sebagai peneliti juga harus memahami analisis itu. Kalau dalam ini Pak Zainal, kalau di dalam epidemiologi kadang-kadang ada istilahnya bicara kausalitas ya, hubungan sebab akibat itu tidak hanya dari bicara teori probabilitasnya saja, tapi itu mungkin yang tadi disampaikan Mbak Zainal ada makna, ada substansi, ada sequence yang harus dipahami secara patofisiologinya.
dan termasuk juga ya history of disease-nya, itu punya riwayat penyakitnya seperti apa. Nah, itu kalau dalam statistik kan bisa saja itu dihubungkan, tapi maknanya kan berbeda nanti. Nah, itu butuh kriteria yang harus dipenuhi untuk bicara kausalitas atau kausal inference ke depan. Saya kira itu dulu Bu Leni ya. Ada yang lain silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dev atas penjelasannya. Kami tunggu workshop lanjutannya Pak Dev. Ya. Pak Dev, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mau di-share materinya? Ya. Ada yang sudah nanyain? Ya, oke. Jadi siapkan di chat room aja. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan raise hand, sampaikan secara langsung. Bapak Ibu. Ini dari softwarenya berapa Pak Dev, dan lisensinya bagaimana? Apakah ini gratis Pak Uyung? Oh, gratis ya. Saya coba searching di ini Bapak Ibu bisa searching di di Google, itu ada Art Studio. Ada rencana pelatihan Pak Dev? Rencana di FKM ya Pak Uyung, kita akan membuat itu karena juga kalau melatih ini memang harus tatap muka ya. Untuk kita akan membuatkan skenario-nya seperti apa, dan memang tidak banyak-banyak ya, karena memang harus prokes ini. Dan ini memang harus bertahap karena kita juga belajar tahap codingnya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa saya demo sedikit ya, seperti ini Bapak Ibu di konsolnya. Ini yang sederhana untuk kita memahami fungsi kalkulasinya, misalnya seperti ini. Contoh ya kan, contoh misalnya fitur dasar ini kan 1,1 ini outputnya sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, kan ada 2 seperti itu. Ini kita bisa running seperti ini. Jadi nanti ada istilahnya R-object, kita bagaimana mengkalkulasikan simbol A sama dengan 3+5. Jadi ketika kita typing A, dia akan menjadi dikalkulasikan, dan tentu ini jadi kapan dia seperti itu. Ya, seperti ini. Ya. Ilmunya yang bisa, bidang ilmunya apa saja yang bisa digunakan ini Pak? Artinya ini sekarang udah banyak Pak Uyung, tidak di teknik juga semuanya bisa Pak Uyung, sosial Dokteran. juga gitu, dokteran, farmasi. Nah, dan itu memang untuk ya komputasi dan juga termasuk analisis data. Dan menariknya itu adalah karena tadi saya katakan semangat dari library-nya yang sangat banyak sekali. Ini contoh misalnya saya gunakan Epical gitu kan. Epical ini khusus yang library untuk epidemiologi. Dan dia dibangun juga contoh tadi kata Bu Leni untuk mengeluarkan nilai-nilai ukuran epidemiologi itu kan, kalau di software-software yang sifatnya lisensi itu kan nggak spesifik untuk keilmuannya gitu loh Pak Uyung gitu. Nah, di sini kita kadang-kadang membutuhkan yang sesuai kita kebutuhan. Nah, saya kira juga sama nanti, misalnya Pak Uyung misalnya pesawat terbang atau membuat simulasi pemodelannya, saya kira banyak juga mungkin library untuk mendukung itu. Library-nya tergantung ya. Nah, yang saya senang itu tadi gitu, ketika kita memproduce itu kita bisa langsung membuat produk, tidak hanya slide saja, bisa jadi buku atau apa, tinggal. Oh ya, iya. Codingnya bisa hak cipta. Ya, hak cipta gitu kan. Ya. Itu ada pertanyaan dari chat Pak Dev. Halo. Pak Dev, terima kasih sudah memberikan penjelasannya. Saya agak terlambat masuk karena ada kuliah. Jadi ini untuk tambahan bagi teman-teman yang hadir, penguasaan terhadap R Studio ini ya itu sudah banyak diminta oleh pasar terutama internasional. Kalau universitas-universitas lain menginginkan PhD student ataupun postdoc, mereka mengisyaratkan harus mampu membuat coding dengan R Studio. Jadi memang sudah waktunya
kita untuk beralih ke RStudio, ya ini memang agak ribetnya karena ada codingnya itu, tapi kata Pak Dev tadi, itu banyak paket-paket yang bisa kita gunakan. Pemetaan digital di bidang ilmu tanah, di dunia luar, di dunia sana, ya di Eropa, di Amerika, di Australia, itu mereka sudah menggunakan RStudio sejak tahun 2010 enggak salah, ketika RStudio mulai ya Pak Dev ya. Awal itu Eropa sudah menggunakan. Mereka tidak menggunakan software yang berbayar lagi seperti ArcGIS, tapi menggunakan skrip-skrip yang ada pada RStudio dan sekarang di-combine dengan Google Earth Engine. Nah, ini yang saya coba mahasiswa saya pacu untuk lebih menguasai hal ini, karena untuk mendapatkan beasiswa atau postdoc di luar negeri, mereka memang isyaratkan memang penguasaan RStudio. Jadi kalau memang Pak Dev akan memberikan sebuah